Banyak orang, banyak anak muda NTT yang ingin ke luar negeri, berharap bisa kuliah mengikuti jejak senior-senior atau kakak atau tetangga ataupun teman sekampus mereka dulu atau teman sekerja. Tapi sebagian besar berhenti bahkan sebelum mulai. Bukan karena tidak pintar. Mereka nilai bahasa Inggrisnya bagus, sukses, bahkan bisa dapat B atau A. Tapi karena bingung, karena takut, dan kadang merasa tidak cukup mampu. Bahasa Inggris mereka bagus ini sebetulnya. Jadi, kalau kamu ada di posisi itu, kamu punya nilai bagus, nilai mata kuliah secara umum juga bagus, bahasa Inggris juga bagus, maka video ini saya buat untuk kamu. Bahasa Inggris itu memang menakutkan ya, sering menakutkan. Banyak orang gagal, tapi banyak orang juga sukses. Saya termasuk yang gagal sebetulnya bahasa Inggris. 3 kali saya heran. Beasiswa juga kelihatan rumit. Di sosial media yang muncul itu adalah cerita-cerita sukses. Cerita-cerita bagaimana orang menikmati hidup sambil kuliah di Australia, di New Zealand, di Barat, di Eropa, di Amerika. Jarang sekali ya ada cerita gagal, cerita soal keraguan, bahkan cerita hampir menyerah. Akhirnya banyak orang berpikir, ini bukan untuk saya. Padahal seringkali yang kurang kemampuan itu, tapi pendampingan dan arahnya bagus, itu yang goal, itu yang diterima. Saya membuat channel ini bukan untuk dijadikan sebagai janji manis, janji surga. Saya tidak membuat channel ini untuk memberi motivasi instan, motivasi cepat, jurus cepat, tidak. Channel ini saya buat untuk berbagi cerita apa adanya. Apa saja pengalaman yang saya alami, suka duka ya, jatuh bangun yang saya alami, tentang proses belajar yang saya alami yang sangat pelan-pelan, tentang kegagalan, tentang keraguan, tentang upaya saya untuk terus bangkit lagi. Pendekatannya sederhana, waras, realistis, dan manusia. Ini channel ini saya fokus ke situ. Nama saya Jeremy Haning. Kalau buat mereka yang mungkin belum mengenal saya, sesuai dengan nama channel ini, saya alumni Flinders University di Australia untuk studi master. Saya masuk tahun 2002 dan selesai di 2002 dan selesai di 2003. Kemudian selanjutnya saya melanjutkan studi S3 di Massey University di New Zealand, tepatnya di kota Palmerston North, sekitar 2 jam drive dari kota Wellington. Tapi saya perlu jujur ya sama teman-teman supaya tidak salah paham. Saya tidak memulai perjalanan ini sebagai orang yang jago bahasa Inggris. Bukan. Itu bukan saya. Kalau teman-teman pikir saya pakar hebat bahasa Inggris, itu salah. Saya justru termasuk yang menyaksikan kemampuan saya. Karena saya punya pengalaman. Selama saya kuliah dari D3 sampai S3, saya hanya 1 kali ujian ulang karena nilai saya rendah atau HER, atau mungkin sekarang disebut remedial. Dan itu saya ujian ulang mata kuliah bahasa Inggris. Kenapa? Karena waktu ujian saya dapat D. Lalu diberi kesempatan lagi untuk ujian kedua kali, saya dapat D lagi. Selanjutnya diberi kesempatan lagi oleh dosen. 3 kali diberi kesempatan, tetap nilai saya D. Sehingga saat ada teman saya bercerita bahwa kakaknya melanjutkan S2 ke Australia dan kita harus bisa mengikuti jejaknya, saya ragu. Ya, karena dalam banyak hal saya sering merasa tertinggal. Saya ragu, saya ini sebenarnya mampu atau tidak. Nah, yang membuat saya bertahan itu bukan bakat yang luar biasa, tapi satu hal yang saya tetap pertahankan, yaitu saya tidak berhenti. Saya terus bangkit, terus maju, terus belajar. Sehingga sejak tahun 2005, saya kembalinya saya dari
Australia S2 saya sudah mendampingi banyak anak-anak muda NTT yang ingin belajar dan kuliah ke luar negeri. Saya menceritakan pengalaman saya ini, suka duka, jatuh bangun, optimisme yang kadang pudar, semangat yang kadang melemah. Saya menceritakan apa adanya. Dan saya katakan bahwa orang yang bisa kuliah ke luar negeri itu bukan orang-orang hebat, bukan orang-orang super, bukan orang-orang yang turun dari langit. Saya termasuk orang kampung, orang desa, wong deso, dengan keterbatasan yang sangat amat. Tetapi saya bisa. Sehingga sejak 2005 itu sudah banyak puluhan bahkan ratusan anak-anak muda NTT yang terfasilitasi, termotivasi, termasuk di Kupang, di Rote, di Flores dan Sumba untuk melanjutkan kuliah S2 maupun S3 ke luar negeri. Bersama teman-teman di Kuala NTT, itu komunitas alumni Australia NTT, kami terus mendorong teman-teman anak muda NTT untuk bertumbuh. Kami melihat ada banyak cerita. Ada yang berhasil cepat, ada yang gagal lalu bangkit, ada yang perlu waktu lama, mirip seperti kisah saya. Satu hal yang sama yang saya identifikasi dari hampir semua, bahwa mereka yang sampai, mereka yang bisa diterima oleh beasiswa dan juga terima di kampus adalah mereka yang konsisten. Konsisten bangun, bukan konsisten menyerah. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, berulang-ulang. Bahkan ada teman saya yang untuk mengikuti tes saja itu dia lakukan 11 kali. Tetap tidak menyerah. Sehingga teman-teman di channel ini, teman-teman akan menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan berbagai kisah yang sudah saya sampaikan di awal. Yaitu cara belajar bahasa Inggris yang masuk akal. Tentu masuk akal, tapi jatuh bangun. Tidak ada obat manjur super sekali coba yang saya tawarkan. Kemudian cara menyiapkan diri untuk lamar beasiswa tanpa ilusi. Ada juga berbagai kisah tentang kuliah di Australia dan di New Zealand. Secara khusus ini kan berhubungan dengan pengalaman saya. S2 saya itu di Flinders University di Australia Selatan. Dan S3 saya di Palmerston North di Universitas Massey University, sekitar 2 jam mengemudi dari Wellington. Kemudian juga di sini yang tidak kalah penting adalah proses mental yang jarang dibahas. Itu yang saya mau kupas. Saya mau bilang bahwa tidak semua orang akan berangkat tahun ini ataupun tahun depan. Tetapi semua orang bisa mulai hari ini. Itu yang perlu teman-teman ingat. Jangan lupakan itu. Channel ini saya buat untuk kamu yang mau belajar pelan-pelan. Kamu yang sadar diri, punya kesibukan, punya keterbatasan lain-lain, sehingga mungkin kemajuannya pelan-pelan, tetapi tidak mau berhenti, tetap konsisten. Untuk adik-adik yang sering ragu, yang kurang percaya diri, tapi tidak mau menyerah. Channel ini saya buat untuk itu. Channel ini bukan untuk mereka yang mencari jalan pintas. No. Bukan itu. Pengalaman saya tidak ada jalan pintas. Apalagi bahasa Inggris sebagai keterampilan sosial itu membutuhkan waktu. 2-3 tahun. Karena perjalanan membutuhkan waktu. Ya, karena sukses membutuhkan waktu. Kalau pendekatan saya ini sepertinya cocok untukmu, silakan ikuti perjalanan ini. Perlahan-lahan, konsisten, tapi sampai. Itu 3 hal yang saya mau ingatkan dan terus memotivasi teman-teman untuk tumbuh, maju, dan sukses bersama.